Hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dan menonaktifkan nada dering ponsel demi kelancaran acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran pengasuh, pembina, dan ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Satoriyah, Bapak Muhammad Sholih Salim, Bapak Muhammad Alauddin Mastur, Bapak Muhammad Alwi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Tunas Bangsa, Bapak Muhammad Khawsul Amal STHI MPD. Yang kami hormati Komite SMK Tunas Bangsa, Kepala MTS NU Al-Badar, Kepala MI Muhdari Syuban, serta jajaran pimpinan lembaga di bawah naungan Yayasan As-Satoriyah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK Tunas Bangsa. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 dan seluruh tamu undangan, serta tak lupa pula yang kami banggakan siswa-siswi kelas 12 SMK Tunas Bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara tasyahud lulusan dan paspisah kelas 12 SMK Tunas Bangsa tahun ajaran 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntut kita para umatnya dari lembah kesesatan menuju pantai kebahagiaan, yakni ajaran agama Islam. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan penuh keberkahan. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Rekanita Jiwa Nurfiana Putri dan Rekanita Safi Abdul Gaza. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne guru yang akan dipimpin oleh Rekanita Rahmatul Laili. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dilanjutkan acara keempat, prosesi lepas visa siswa-siswi kelas 12 SMK Tunas Bangsa tahun ajaran 2025-2026. Dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan untuk naik ke pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kami bacakan siswa dan siswi lulusan SMK Tunas Bangsa tahun ajaran 2025-2026. 1. Ayu Lestari, tempat tanggal lahir Jember 27 November 2007, putri dari Bapak Zainuri dan Ibu Hasan. 2. Dia Elma Kamelia, Jember 29 Februari 2008, putra dari Bapak Subarhadi dan Ibu Saida. 3. Dini Putri Varianti, Jember 1 Agustus 2008, putri dari Bapak Didi dan Ibu Tiis Wulandari. 4. Diva Putri Syahrani, Jember 10 Januari 2007, putri dari Bapak Muhammad Abdul Rasid dan Ibu Suswati. 5. Maidan Aglima, Jember 19 September 2007, putri dari Bapak Muhammad Hamdan dan Ibu Dian Febrianti. 6. Nafilatul Hasanah, Jember 9 Mei 2008, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Indah. 7. Noviana Wulandari, Jember 16 November 2007, putri dari Bapak Muhammad dan Ibu Admin. 8. Nur Latifatul Jamila, Jember 13 Juni 2007, putri dari Bapak Hadi Husnan dan Ibu Suparti. 9. Rizka Omrafia, Jember 3 Oktober 2007, putri dari Bapak Samadi dan Ibu Bonati. 10. Silsilatul Muawwirah, Jember 10 Desember 2009, putri dari Bapak Khazim Ahmad dan Ibu Imro'atul Helmiyah. 11. Siti Nur Naila, Jember 14 April 2007, putri dari Bapak Abdul Haris
dan Ibu Siti Aminatul India. Wahyuni Nuril Hidayah, Jember, 31 Oktober 2007. Putri dari Bapak Ahmad Walidi dan Ibu Nurul Muslihat. 13. Ahmad Fadli, Tirta Kencana, 28 April 2008. Putra dari Bapak Muhammad Rasuli dan Ibu Yang Urifah. 14. Ahmad Raihan, Tirta Kencana, 3 Oktober 2008. Putra dari Bapak Solihin dan Ibu Siti Khadijah. 15. Andika Faris Pratama, Jember, 1 Desember 2007. Putra dari Bapak Antoni dan Ibu Siti Aminah. 16. Muhammad Hendri Erik Febriawan, Jember, 16 Januari 2008. Putra dari Bapak Nana Hidayat dan Ibu Anita Kusaifa. 17. Muhammad Hikmal Akbar, Jember, 27 Januari 2008. Putra dari Bapak Mulyono dan Ibu Susiana. 18. Muhammad Ilman Maulana, Jember, 16 Mei 2007. Putra dari Bapak Surahman dan Ibu Nurmiati. 19. Muhammad Rio Chandrawinata, Jember, 28 Januari 2008. Putra dari Bapak Sukandar dan Ibu Hartati. 20. Muhammad Maulana Alfinur, Jember, 7 April 2007. Putra dari Bapak Samsi dan Ibu Nur. 21. Muhammad Abdus Salam, Jember, 26 September 2007. Putra dari Bapak Abdul Aziz dan Ibu Hamidah. 22. Muhammad Nurul Abidin, Malang, 13 Februari 2007. Putra dari Bapak Sukemi dan Ibu Rahman. 23. Muhammad Aminuddin, Jember, 19 Maret 2007. Putra dari Bapak Khairul Anam dan Ibu Khosar. 24. Muhammad Bayu Lestari, Jember, 3 Maret 2007. Putra dari Bapak Selamat dan Ibu Subiyato. 25. Muhammad Ibn Nafis, Jember, 1 Mei 2008. Putra dari Bapak Sahroni dan Ibu Ningsuti. 26. Rian Ramadan, Jember, 30 Oktober 2008. Putra dari Bapak Sugianto dan Ibu Nur Habidah. 27. Robin Isna Khalbi Fadili, Jember, 28 Oktober 2007. Putra dari Bapak Tohari dan Ibu Siti Khadijah. 28. Saiful Hadi, Jember, 10 Juli 2007. Putra dari Bapak Mas Rudin dan Ibu Lailatul Hasan. Hadirin yang berbahagia, demikian siswa dan siswi lulusan SMK Tunas Bangsa 2025-2026 semoga menjadi siswa-siswi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, serta agama. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan simfoni kenangan dari kelas 12 yang akan disampaikan oleh rekan kita
dan Pondok Pesantren Asatoria, Bapak Muhammad Soleh, Bapak Muhammad Aludin, dan Bapak Muhammad Alwi. Yang kami hormati Kepala SMK Tunas Bangsa, Bapak Muhammad Usul Amal. Yang kami hormati Komite SMK Tunas Bangsa, Kepala FTSN Luar Badai, Kepala FINA dari Sudan, serta jajaran pimpinan lembaga di bawah naungan Yayasan Asatoria. Yang kami hormati juga Bapak, Ibu guru dan staf SMK Tunas Bangsa. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu wali murid kelas 12 SMK Tunas Bangsa dan seluruh tamu undangan. Serta tak lupa pula teman-teman seperjuangan kelas 12 SMK Tunas Bangsa yang saya sayangi. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Perkenalkan, nama saya Nur Latifatul Jamilah. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman kelas 12 SMK Tunas Bangsa untuk menyampaikan pesan yang mungkin selama ini hanya terpendam di dalam hati kami. Teman-teman kelas 12, coba deh kalian lihat kanan kiri kalian hari ini. 3 tahun yang lalu kita menginjakkan kaki di aula SMK Tunas Bangsa ini sebagai murid baru. Dan hari ini di tempat yang sama kita berdiri untuk terakhir kalinya sebelum mengejar mimpi masing-masing. Momen-momen di aula SMK Tunas Bangsa ini sama sekali nggak ada duanya. Apalagi kita nggak akan lupa momen pas kucing-kucingan di warung. Pas lagi enak-enaknya ngobrol sambil nyeruput es, tiba-tiba dia teriak, "Woi, Pak Arman nyariin!" Jadi gitu juga satu geng langsung bubar jalan, lari kocar kacir balik ke sekolah, padahal dia masuk baru lewat 5 menit. Semua tawa, hukuman, bahkan teguran guru-guru sekarang berubah jadi memori yang akan kita. Hari ini kita berpisah di sini, tapi cerita kita tidak akan berhenti di aula ini. Pak Aman, akan kami apa? Terima kasih karena tidak pernah capek menelpon kami satu-satu, hanya untuk memastikan kami kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran. Sekarang kami sadar itu bukan sekedar omelan, tapi karena Bapak menarik kami supaya kami tidak semakin jauh tersesat. Teman-teman, setelah hari ini tidak akan ada lagi telepon dari beliau yang akan membuat kita kembali ke kelas. Mulai besok kita akan berdiri di kaki kita masing-masing untuk menghadapi dunia yang sebenarnya. Bapak dan Ibu guru yang kami cintai, kami sadar kami bukanlah murid-murid yang selalu mudah diatur. Seringkali kami membantah, malah di kelas, atau mungkin membuat Bapak dan Ibu lelah dengan tingkah laku kami. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon maaf atas segala kesalahan kami selama 3 tahun ini. Mungkin nilai kami di rapor bisa dihapus dan terlupakan, tapi goresan kesabaran Bapak dan Ibu di hati kami akan membekas selamanya. Kami tahu seringkali Bapak dan Ibu tetap tersenyum saat mengajar kami, meski sebenarnya lelah menyelimuti pikiran dan raga. Terima kasih telah sabar mendidik kami. Kalian tidak hanya mengajari kami cara menanam tanaman, tapi kalian mengajarkan kami cara menanam masa depan. Terima kasih tetap percaya kepada kami, bahkan di saat kami sendiri hampir menyerah. Tanpa bimbingan kalian, kami tidak akan punya arah untuk melangkah setelah hari ini. Dan untuk orang tua kami yang hadir di sini, terima kasih telah menjadi sandaran terkuat. Kami tahu setiap butir keringat yang jatuh adalah doa agar kami bisa kuat berdiri tegak di sini hari ini.
dan buku yang kami baca adalah yang kalian sembunyikan. Ada doa-doa di sepertiga malam yang kalian langitkan demi kesuksesan kami. Maafkanlah kami jika selama ini kami lebih banyak menusuk daripada berbakti. Kini kami akan melangkah keluar dari SMK Tunas Bangsa. Selipkanlah nama kami di setiap doa Bapak dan Ibu. Doakan agar kami menjadi orang yang berhasil dan bisa menjaga nama baik sekolah ini dimanapun kami berada. Jasa kalian adalah akar yang membuat kami kuat berdiri hari ini. Hari ini kami pamit, bukan untuk melupakan, tapi untuk membuktikan bahwa didikan kalian tidaklah sia-sia. Tetaplah menjadi pelita, meski kami tak lagi berada di bawah cahayanya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon restu agar perjalanan kami di luar sana dimudahkan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, serta ayah dan ibu kami tercinta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan acara kelima, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan wali murid kelas 12. Yang terhormat Bapak Muhammad Subhan Hadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada yang terhormat Yayasan Pendidikan Nahawiyah Bapak oleh dan semuanya, dan tidak saya sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa aktif saya kepada beliau. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Tunas Bangsa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Tunas Bangsa, kami berdiri di sini mewakili dari wali murid. Pertama mengucapkan terima kasih Mas Boyo, Bapak Ibu Guru yang telah mendidik anak kami selama 3 tahun dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, cuma lantunan doa. Semoga Bapak Ibu Guru yang telah mendidik anak kami dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dilancarkan usahanya. Yang kedua, pesan kami kepada anak-anak kami di rumah tenang daya, awakmu lek nanti kebanggaan awak kowe sak ora-orane awakmu untuk misi-misi wong kowe. Apa ini? Kebiasaan dulu. Awakmu lek gak iso nyeneng wong kowe. Sak ora-orane awakmu ojo misi-misi wong kowe. Sekian. Adil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pesan yang telah diberi. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Hadirin yang kami hormati, saatnya siswa berprestasi akan kami umumkan bersama. Pergi ke pasar membeli kentang. Tak lupa bias kelapa muda. Yang di belakang jangan deg-degan, siapa tahu kamu yang jadi juara. Sebelum sambutan selanjutnya, kami akan mengumumkan nama-nama siswa berprestasi. Kepada Bapak Ibu semua, kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan kami umumkan siswi-siswi berprestasi. Kenapa posisi siswi? Ketepatan karena cewek semua. Siswi-siswi berprestasi kelas 12 SMK Tunas Bangsa tahun ajaran 2025-2026. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Bea Elma Kamalia. Putri Bapak Subhan Hadi dan Ibu Saidah. Dan untuk peringkat kedua diraih oleh Ananda Nur Latifatul Jamila, Putri Bapak Hadi Kusnan dan Ibu Suparna. Peraih peringkat 1 adalah Ananda Wahyu Nuril Hidayah, Putri Bapak Ahmad Wanidi dan Ibu Nurul Muslihah. Kepada nama-nama siswi berprestasi harap maju ke depan beserta Bapak atau Ibu wali murid untuk menerima trofi dan piagam penghormatan. Kami persilakan Bapak atau Ibunya boleh. langsung monggo setunggal mawon, bapaknya atau ibunya. Kami persilakan. Ya, silakan. Dan kami mohon dengan hormat kepada pengasuh Yayasan Pondok Pesantren As-Satariyah Gus Muhammad Alawi untuk menyerahkan trofi dan piagam penghargaan kepada siswi-siswi berprestasi. Kepada beliau kami aturkan. Tengah kan?
Bentar. Kamu dulu kan video. Ya. Bukan dulu kan. Satu, dua, tiga. Kami persilahkan kembali ke tempat. Kameramen HD ini. Kami ucapkan selamat kepada siswi-siswi yang meraih prestasi. Dan untuk yang lainnya, kamu semuanya tetaplah juara di hati kami. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMK Tunas Bangsa yang terhormat Bapak Muhammad Hausul Amal SDH IMPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren As-Syahriyah Agus Muhammad Al-Wadi, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Syahriyah Agus Muhammad Al-Wadi, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Yayasan As-Syahriyah Agus Muhammad Soleh, yang saya hormati Bapak Komite SMK Tunas Bangsa Haji Samsudin, yang saya hormati Kepala dan Staf Dewan Guru MTS Enwal Badar, yang saya hormati para dan staf guru, para MI Nahdlatul Subhan, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 12 beserta dewan guru dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah di pagi siang yang agak panas ini, alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah kita dipertemukan, diberi keselamatan
dan diberi tidak bosan-bosan ngomong mendidik anak-anak kita. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya Dewan Pengasuh dan Yayasan yang telah memberi amanah pada kami untuk mengelola membina ngomong anak-anak mulai dari awal sampai cara nikah, dan kepercayaan dari Bapak Ibu wali murid sampai dengan ketika banyak sekali mungkin masih banyak kekurangan, tapi inilah yang bisa kami hasilkan dari jenengan, inilah yang bisa kami memberi istilahnya bentuk kepribadian dan putra putri jenengan. Tapi satu tekad kami di Beniko, tidak ada kata menyerah. Sesibuk, sesulit dan sesusah apapun, tidak ada kata menyerah. Sukses itu bukan bagi pemalas, tapi bagi yang semangatnya. Adapun kendala di lapangan mungkin bisa menjadi koreksi bagi kesemuanya, khususnya bagi kami sendiri. Mungkin di dalam mengelola ngomong anak-anak ada seru-seru rodok megeri mungkin, karena mungkin menurutku anak SMK beda dengan anak MI ataupun SMP LTS. SMK itu berarti ABG anak baru gede, jadi kita mau ngadu dulu, kita mau datang ya dulu. Jadi mungkin di dalam kelas maupun praktek maupun lainnya kurang fokusnya mungkin di kodanya banyak orang. Yang paling besar kodanya adalah setan gepeng. Tapi khususnya saya mungkin Bapak Ibu sering kalau telepon, kalau konfirmasi ataupun bimbingannya tentuin bertani putrakan Pak, tapi di Komarin di mana? Yang jelas membawa yang ada di sini, ini jangan di sini loh. Hampir semua sekolah yang ada di Indonesia boten memiliki mawar. Rata-rata kalau pagi itu ngantuk. Kenapa ngantuk? Mulai begini wiritan. Wiritan itu apa ya? Mungkin ini yang menjadi kendala pulau kedatangan Dewan Guru untuk apa lagi ya, memulihkan kembali biar semangatnya bagi adik-adiknya. Nah, PR dengan diri ngoperan tiada bosan. Kok tidak bosan? Jangan sampai bosan kepada putra putrinya, meskipun senakal apapun, sedabel apapun, jangan pernah bosan dan gedung. Mungkin saya derek cerita dari pengasuh pondok daerah Papar Kediri atau yang terkenal dengan Syekh Ihsan Jarot. Ini pun saya sering aturkan kepada anak-anak. Syekh Ihsan ini adalah putra dari pengasuh pondok pesantren salah satu di Kediri. Itu anaknya juga pilih subhanallah. Ibaratnya kalau kelas 3 ini kurang dapet, tapi ini super ini. Di satu pertemuan malam sang ibunda berdoa. Doanya ini dari ini. Doanya gimana? Sang ibu doa sekolah tahajud. Ya Rob, ini saking apa nih bocah? Dua belum bocah pol-polan. Ini PR ini PR belum bisa. PR para guru dikatakan. Sang ibu berdoa begini, ya Rob, wahai Allah, jika anakku Ihsan ini jenengan takdir menjadi anak baik, tolong sembuhkan sekarang. Jika anak ini jenengan takdir anak jelek, tolong matikan sekarang. Jadi, tapi Allah berkehendak lain, begitu sembuh bukan sang bocah yang namanya Gus Ihsan. Lain sebuah, oh begitu. Sang ibu bingung, bunga juga suku kok tanpa biasanya mulai
Kira-kira sama ya? Cami. Tapi ampun putusannya, jenengan yang paling mandiri ibu. Sang dalam bocah tetap dipakai mugi-mugi. Yuk dari koloni jenengan menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Yang kedua mungkin ada salah satu yang hadir jika pertama beliau sakit, semoga diberi kesembuhan kepada kita. Yang selanjutnya ada keberhasilan kemarin tanggal berapa? Tanggal 5 Mei. Alhamdulillah tanggal 5 Mei dulu PSD-nya di BPBDA di Asia Keranjingan. Tanggal 5 Mei kemarin langsung direkrut menjadi staf laporan di Universitas. Dan ini berkaitan pulau sendiri dengan bangga satu di meskipun saya satu anaknya roto kendel, kemudian dia pernah dengan keberhasilan. Mungkin inilah pertolongan Allah bagi yang menjaga wadada, soal usaha pasti berhasil. Insyaallah. Yang terakhir semoga anak-anakku sekalian menjadi yang sukses dunia akhirat dan berbakti pada orang tua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Satoriyah. Yang terhormat Bapak Muhammad Alwi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren As-Satoriyah, yang terhormat jajaran pembina Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Satoriyah, yang terhormat semua jajaran pengurus Yayasan As-Satoriyah, yang terhormat Kepala SMK Dinas Bangsa beserta semua jajaran Dewan Guru dan staf SMK Dinas Bangsa, Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Wawadah beserta yang menyertainya, Kepala Pondok Suban dan juga beserta yang bertanya, Komite SMK Dinas Bangsa, wali murid kelas 12 beserta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini
kita bisa berkumpul dalam rangka tasyakur, mewujudkan rasa syukur kepada Allah bahwa 28 kelas 12 telah menyelesaikan studinya di Fakultas Bangsa. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat di dunia dan akhirat. Para bapak, para ibu dan anak-anakku yang berbahagia, ada banyak yang saya sampaikan. Saya pertama menyampaikan untuk semua jajaran lembaga Fakultas Bangsa, kepala beserta dewan gurunya, saya mengucapkan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau-beliau semua yang telah mendidik putra-putri kita ini hingga sampai pada titik ini, yaitu selesai pembelajaran di Fakultas Bangsa, menyelesaikan pembelajaran di Fakultas Bangsa. Yang kedua, untuk wali murid kami mengucapkan selamat bahwa putra putri pajunya sudah selesai, tapi selesai sekolahnya, bukan berarti selesai belajarnya, karena belajar tidak ada habisnya, belajar sampai mati. Yang ketiga, kami menyampaikan kepada anak-anak kelas 12 dan 13 yang kami studinya di sini, selamat dan sukses untuk kalian. Jangan berhenti sampai di sini. Belajar dan belajarlah, meskipun belajar tidak harus di bangku sekolah, tapi terus kita belajar. Dan saya titip kepada anak-anakku bahwa kita diperintah dan dibesarkan oleh Allah di Al-Quran. Insyaallah begini, dunia wa taghifi ma ataqallaha ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayat. Sama kalau enggak ini artinya, dengan apa yang Allah berikan kepadamu termasuk ilmu yang kamu peroleh di sekolah ini, ibtaghi ad-darul akhirah, gunakanlah untuk mencari rumah akhirat. Dalam artian apa? Ilmu yang telah kita peroleh ini, yang terpenting dan nomor satu itu adalah tujuannya untuk mengejar akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tetap jangan lupa bagian urusan dunia juga harus saya juga. Maksudnya bagaimana? Kita jangan sampai salah pola pikir bahwa sekolah ini kita hanya untuk cari pekerjaan. Salah mindset. Kita belajar untuk mencari kesenangan dunia. Jangan sampai. Sesuai ayat tersebut, kan utama yang harus kita cari adalah urusan akhirat. Meskipun setelah SMK ini kamu tujuannya mencari pekerjaan, atau setelah ini dapat pekerjaan, tapi itu bukan tujuan utama. Kalian yang bekerja itu umpama dapat hasilnya tetap untuk mencari akhirat, menyenangkan orang tua, termasuk mencari akhirat. Tidak untuk foya-foya, tidak untuk senang-senangan saja. Nah, tapi tetap di sini kita tetap harus urusan dunia pun juga kita cari. Tapi nomor satunya tetap. Untuk itu, adik-adikku, anak-anakku yang telah lulus ini, setelah ini kalian kerjalah sebaik-baik mungkin dan niatilah kerja tersebut untuk mencari akhirat. Ketika kalian masih meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya juga sama. Kalian tetap belajar untuk mencari
akhirat, tidak untuk mencari dunia. Nomor dunia tetap kita cari, tapi itu nomor 2. Sekian terakhir pesan untuk anak-anakku. Kalau tadi Bapak Subhan pesan nek gak iso nyenengno wong tuamu, paling enggak ojo ngisi-ngisi wong tua. Saya juga pesan lebih berat lagi. Kalau tidak bisa, kalian tidak bisa mengangkat derajat orang tuamu di surga, maka jangan sampai menarik orang tuamu ke dalam neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama persembahan lagu dari siswa-siswi kelas 12 SMK Tunas Bangsa.
Bapak Muhammad Alauddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Walladzi ja'ala al-insana darajatin 'ala bil-'ilmi ma'a salati. Sunna salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati segenap Dewan Pengasuh dan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren As-Satoriyah, yang terhormat segenap Dewan Pengurus, khususnya Ketua Yayasan Pondok As-Satoriyah yang kami hormati, yang terhormat pula segenap kepala lembaga beserta yang mengikuti, khususnya Kepala Sekolah SMK Tunas Bangsa serta jajaran Dewan Pembina yang kami hormati, juga kepada yang terhormat seluruh wali murid serta anak-anakku SMK Tunas Bangsa serta undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini di momentum yang berbahagia dan penuh hikmah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu kesempatan, dalam satu waktu, dan mudah-mudahan pada hari ini Allah mencurahkan segenap rahmat dan pertolongannya sehingga kita senantiasa diberkahi dan dirahmati. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga terturunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin para bapak, para ibu, khususnya anak-anakku kelas 12 SMK yang kami cintai dan kami banggakan, patut kita syukuri bahwa pada kesempatan hari ini kita telah pernah selesai dan menuntaskan jenjang pendidikan masa kegiatan belajar mengajar di SMK yang penuh kenangan serta membanggakan ini. Tentu kami dari As-Satoriyah mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap pihak, baik lembaga, wali murid, anak-anak, dan yang lain-lain yang turut serta bareng-bareng untuk mencetak anak kita masing-masing menjadi sosok yang berilmu dan terampil. Oleh karena itu diharapkan dengan ilmu yang telah diasah, digali, serta keterampilan yang sudah dibiasakan di SMK ini nantinya kembalinya semua siswa-siswi yang saat ini sudah diwisuda betul-betul menjadi bekal sesuatu yang bermanfaat dan berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk nusa bangsa beserta agama. Dan penting bagi kita semua para bapak dan para ibu, monggo mari kita jadikan generasi kita berikutnya ilmu sebagai suatu tujuan dan prioritas utama. Karena betul nih, kita sebagai penganut Islam tentu menjadikan Rasulullah sebagai panutan serta acuan. Rasulullah itu pernah berkomentar begini, "Ukhdu aliman aw ta'aliman" dan seterusnya. Jadilah kalian orang itu, kalau nggak bisa berusaha punya ilmu.
Kalau nggak bisa, senang mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa juga, ya cukup senang. Jangan sampai gagal ilmu dan lain-lain. Ternyata bagaimana para bapak? Kalau harta bisa datang, bisa pergi, tapi kalau ilmu akan selalu menyertai. Kalau gitu. Kalau jabatan seringkali menyebabkan orang lupa diri, tapi dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita hargai dan seterusnya. Dan dibuktikan para guru, para bapak, Indonesia ini kalau dibanding dengan Korea Selatan hanya selisih 2 hari merdekanya. Tapi kenapa Korea Selatan jauh lebih maju, jauh lebih makmur, jauh lebih tertib ketimbang Indonesia? Jawabannya hanya satu, karena ilmu. Kalau di Indonesia, anak-anak sekolah mulai jam 7 sampai jam 1. Kalau di Korea mulai jam 7 sampai jam sore. Itu kalau di Korea Selatan. Makanya pinter-pinter itu ya. Terus kita tahu di yang sekarang lagi viral di Iran. Kenapa Iran itu walaupun 46 tahun diblokade supaya semua aksesnya tertutup agar bangsa Iran, karena Amerika itu bisa menjadi bangsa bodoh, bangsa marah, bangsa terpikirkan. Ternyata nggak bisa. Dalam perang beberapa minggu mereka mampu tidak hanya mengalahkan tapi memalukan Amerika. Jawabnya satu, bukan karena ilmu. Coba kalau para DPR pusat kita kebanyakan lulusan SMA. Kalau di Iran semuanya minimal sarjana S1, S2 dan S3, kan jauh betul itu ya. Lagi-lagi karena ilmu. Makanya saya dulu teringat, ini pengalaman saya mungkin bisa panjenengan barangkali digunakan. Dulu saya awal menikah itu ya, adik istri saya punya 2 adik, yang satu kelas 3 SMP, yang nomor 2-nya kelas 2 SMP, yang satu kelas 3, yang satu kelas 2 SMP. Kedua-duanya itu pemabuk pol, lanangnya. Yang kelas 3 tukang belum kok bikin kacau, jadi premannya kelas. Sampai beberapa kali orang mertua saya dipanggil kakak gelung. Saya nama lurus apa juga melinturan, berangkat dari rumah dan sampai apa namanya wali muridnya mendatangi orang tua, ibaratnya bukan melinturan. Akhirnya bagaimana ini? Mertua saya itu kok omes, sekolah-sekolah gitu. Cuman saya berpikir begini, walaupun saya menantu, saya berpikir 2 anak ini kalau dibiarkan nggak sekolah, wah ini dari berandalan tuh ini, begitu kan ini. Tapi dari berandalan, sing sumpah bukan hanya mertua, saya juga ikut sumpah gini ceritanya. Mau turun terlambat, hasilnya bagaimana para ibu, para bapak? Mertua saya beri masukan, monggo pendidikannya dituntaskan, tak kawal sama saya. Yang nomor 2 yang suka melidurkan, tak ambil ke sini, tak sekolahkan al-bada dulu masih di Lodz. Sampai SMK-nya di sini, alhamdulillah sampai tinggal wisudanya, cuma nggak wisuda. Tapi sekarang sudah punya anak. Terus yang pertama yang kelas 3 itu yang kakaknya tamatan SMA. Kemudian dan alhamdulillah hasilnya saya sepena wis dadi wong pinter, tak benar, gak merepotkan sudah bebas sudah. Dan ini jadi memang ilmu lagi-lagi menjadi sesuatu yang berharga, menjadikan kalau panjenengan bisa terarah, bisa tenang. Untuk itu sekali lagi para wisudawan dan wisudawati, sekali lagi mari kita jadikan apa yang telah kita raih dalam proses kegiatan belajar mengajar ini ditambah plus nuansa religi yang telah kalian semua tiba di lembaga ini benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan sempurna. Kalau tadi siapa nih? Bibi siapa? Mila.
yang telah resmi diangkat ditawari untuk menjadi staf ahli di apa itu? Di laboratoriumnya pembibitan benih citra rahasia. Diharapkan nanti bukan hanya staf ahli, tapi sebagai pemilik, pemilik tapi mendirikan perusahaan sendiri. Tapi ya, apakah mungkin? Mungkin. Jangan semua tahu nih. Terus Prajo itu ya. Terus siapa namanya? Terus dia itu siapa itu? Pemilik PT Sampurna nih begitu. Sehingga ada tubuh kecil dulu. Dulu sama dengan Mila ini, staf salah satu staf pembenihan di perusahaan benih internasional SRES. Karena punya tempat besar sampai sekian puluh tahun kemudian, akhirnya mendirikan perusahaan sendiri, berhasil sekarang. Yang penting ini semangatnya anak-anak ini. Jangan sampai sampean bercita-cita hanya menjadi kuli. Kalau hanya bercita-cita sebagai kuli, selamanya yang menjadi kuli. Tapi bercita-citalah dan bersemangatlah untuk menjadi menjadi teknisi. Sekarang menjadi kuli, nanti menjadi juragan. Dan karena kalian sekolah di lembaga yang bernuansa religi, diharapkan kalaupun nanti menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, jadilah pengusaha seperti Utsman bin Affan. Beliau pengusaha, tapi usahanya, hasil usahanya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat. Dan satu lagi yang unik yang perlu ditiru ini, apa? Ia jadikan Quran sebagai bacaan favoritnya, bukan YouTube, bukan Twitter, bukan Google, dan lain-lain. Dan lagi yang kita harapkan. Demikian para ibu, para bapak yang kami sampaikan, sekali lagi terima kasih kami sampaikan atas segala yang ada. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah, menjadi rahmat, dan semoga kelak SMK Dumas Bahasa semakin maju dan bermanfaat serta diterima oleh masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Seperti pesan dari seseorang, jika hari ini kita memupuk kenangan, maka besok kita akan memetik kerinduan. Perpisahan bukanlah akhir dari sebuah pertemuan dan pertemanan, melainkan langkah awal untuk menggapai impian.
Acara ketujuh yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Saleh Salim. Kepada Bapak Muhammad Saleh Salim kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya Oktavia Aulia Putri dan saya Wasilatul Bidan selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata selama menjalani acara. Semoga kebersamaan hari ini menjadi kenangan indah yang tak terlupakan serta menjadi awal baru menuju masa depan yang lebih gemilang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, tamu undangan beserta wali murid dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Untuk siswa dan alumni ya, untuk alumni, para alumni tetap di aula karena akan ada sesi foto bersama. Untuk Bapak Ibu wali murid bisa ke stand makan siang ada di belakang aula. Jangan lupa untuk membawa kupon makanan.